Jadi memasuki dalam kelas yang kelima untuk menjadi murid Tuhan. Dalam tempat bab yang lalu, kita membeli beberapa cerita ataupun catatan dalam firman Tuhan. Yang pertama menyentuh seorang yang tidak setia kepada tidak setia kepada papa, tidak ada kasih kepada papa, dan juga berfoya-foya selepas mengambil harta benda. Tetapi dia sedar diri sudah salah satu hari. Apabila uang dia sudah diambil semua, sudah dibelanja semua, dan dia sedar diri adalah salah. Apabila dia tidak ada uang, apabila dia sampai hendak makan bersama dengan babi, dan dia tahu sendiri ada dosa, dan dia bersedar, berkesal, dan dia berpaling, dan dia mau balik kepada papa. Dan papa ampun kesilapan dia, betul? Dia balik ke pangkuan papa. Papa tidak kata apa sebab menerima bedau pada dia. Membeli dia cincin, membeli dia kasut, membeli dia jubah. Maksudnya membeli dia balik dia punya posisi sebagai anak dan rumah, membeli kuasa balik. Itu seiras dengan kita pun macam anak itu, pun benar lari diri, ataupun yang nurani tidak pernah dengar Yesus. Memang kita tidak dengar Yesus sudah sebab manusia sudah berjauh dengan Tuhan. Sampai Tuhan memanggil kita. Dahulu kala kita tidak tahu siapa. Apabila kita jumpa Yesus, kita sukacita. Betul? Tuhan menerima kita dan kita sebagai anak Tuhan. Betul? Dan dalam bab yang kedua, apa yang kita bincangkan? Masih ingat? Bab yang kedua, kita bincangkan tentang apa cerita sudah? Bab yang kedua, kita katakan siapakah Kristus? Bab yang kedua, kita bicarakan Yesus adalah anak Allah. Apa cerita yang kita bicarakan? Kita cakap Yesus pergi mana ya? Yesus pergi ke ha? Yesus pergi ke mana? Yesus pergi ke satu tempat. Di tempat itu mana mereka ada meraihkan perkawinan. Bukan saja dia pergi, tetapi ibu dia juga pergi. Apabila pergi, wine sudah tidak ada. Mama kata, anak, wine sudah tiada. Apa kena dengan saya? Dia kata ibu. Masa saya belum sampai. Tapi ibu kata kepada pekerja, kalau apa yang Yesus panggil kamu buat saja. Maka Yesus panggil mereka isi air dalam enam tong, betul? Enam buah kembayang. 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 Supaya air itu diisi. Selepas diisi, Yesus panggil mereka ambil kepada orang minum. Dan dia mengambil kepada sampai pengurus perkawinan itu kata, wah mengapa begitu baik? Dan tanya itu pengganti, betul kan? Itu pengganti pun tidak tahu apa. Siapa tahu saja. Menja yang lain dari orang lain. Mengapa air boleh menjadi air yang ganggu? Sebab siapa yang buat? Mukjizat berlaku. Kalau Tuhan Yesus bukan Tuhan, itu mustahil. Betul? Nadai. Tapi Yesus adai, nadai. Hindu boleh buat sebab dia adalah Tuhan. Jadi siapa yang kamu kepercaya? Yaitu Yesus Kristus satu-satunya juru selamat. Yang kamu percaya Yesus, kita percaya Tuhan itu akan Tuhan yang akan menjaga kehidupan kami. Yang ketiga, cerita yang ketiga yang kita belajar ialah Yesus Kristus dipatisi. Apabila Yesus dipatisi, dua perkara berlaku. Satu ialah surga sudah diburka dan burung terpatik jatuh ke tangan, bukan tangan, kepala Yesus. Betul? Dan surga ada suara. Apa suara?
Inilah anakku, betul? Yang diperkenankan oleh aku. Kamu perlu dengarnya, betul? Yesus adalah Tuhan anak yang diperkenankan dan kita perlu dengar. Di sini menjadi saksi kepada Yesus. Yesus bukan manusia biasa. Yesus sebenarnya adalah Tuhan menjadi manusia. Dia sepenuh ilahi, dia sepenuh manusia. Kalau orang yang tidak pandai apa berenang, tidak boleh selamatkan seorang yang tidak boleh berenang. Yesus dia boleh berenang sebab dia tidak berdosa. Kita orang yang dosa tidak pandai berenang. Maksudnya lah saya macam buat satu contoh analisis. Kalau kamu dosa, macam kamu tidak pandai berenang, kalau kamu kurang pandai tenggelam. Ya. Kita dosa, kita tidak boleh selamatkan diri. Tetapi siapa boleh selamatkan kita? Hanya orang yang pandai berenang. Hanya orang yang tidak berdosa. Siapa? Yesus. Dia datang, angkat kita. Dia mati di atas salib. Jadi yang tidak berdosa menggantikan orang yang berdosa. Betul? Dan kita diselamatkan. Dan kita diberi satu saksi oleh surga dan juga burung burung merpati yang jatuh daripada surga. Lagi langit, langit, langit. Yang keempat, perkara yang keempat, kita sebagai seorang yang mau ikut Yesus, kita mesti tahu kita pernah kehidupan bukan kehidupan jasmani saja. Kita ada kehidupan rohani. Kalau kita ada tarik akhir, kalau kita ada dilahirkan dari segi fizikal, kita perlu dilahirkan dari segi rohani. Yaitu satu pembaharuan, satu ciptaan baru oleh Tuhan Yesus. Yesus Kristus mau melahirkan kita melalui apa? Firman dan Roh Kudus. Sebab dia kalau kamu bukan dibaptis oleh air dan Roh Kudus, kamu tidak dapat memasuki kerajaan Tuhan. Air itu diwakili dengan firman Tuhan. Roh ini dimaksudkan oleh Roh Kudus. Apabila kamu mendengar firman Tuhan, betul? Hati kamu disentuh. Hati kamu dikudus, dibersihkan. Itulah air. Kalau kamu bukan dibaptiskan, kalau kamu bukan dilahirkan semula oleh firman ataupun air dan roh, kamu tidak dapat dilahirkan semula. Kita dilahirkan semula sebab kita percaya Yesus. Firman Tuhan kata, hanya satu saja juru selamat Yesus. Kau percaya kan? Oh, hati kamu terharu. Kamu mau percaya Yesus. Sebab kerja Roh Kudus menggerakkan hati kamu apabila kamu mendengar firman Tuhan. Dan mungkin sudah 1 bulan. Mungkin sudah 3 bulan. Mungkin beransur-ansur dalam sepanjang lima bulan, 5 tahun, ataupun 40 tahun. Tapi kamu tahu, sekarang memang saya sudah tahu, saya perlu Yesus. Saya perlu percaya Yesus dan satu-satunya juru selamat. Itulah dimasukkan sebagai kamu mesti dilahirkan dengan air dan juga Roh Kudus. Kamu tidak begitu kena pasti bila kamu benar-benar percaya, tetapi kamu tahu kamu sudah percaya. Kamu pun tidak semestinya kena pasti bila hati kamu dibaharui, tapi kamu tahu sekarang saya ada percaya Yesus. Dan 4 perkara yang jelas sebagai seorang perikut Yesus Kristus yang tahu kamu dilahirkan oleh firman ataupun dilahirkan oleh air dan juga Roh Kudus, yaitu kamu akan ada iman, ada percaya Yesus. Yang kedua kamu akan taubat. Taubat lah, iman dan taubat 11 adalah pembaharuan hati dan pikiran. Pembaharuan pikiran dan tindakan. Yang ketiga, kamu ada harapan. Yang keempat, kamu ada kasih. Boleh ikut saya? Iman, taubat, pengharapan, kasih. Satu lagi, iman, taubat, harapan, kasih. Kalau kamu mau tahu diri sendiri ada kasih Kristen yang sejati, mengikut 1 Yohanes.
Kita perlu ada lihat, kamu ada iman. Dalam Kristus Yesus. Kamu tahu Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat sepenuh ilahi, sepenuh manusia. Dia bukan hanya manusia dan sepenuh ilahi. Ajaran yang sesat dalam abad pertama, yaitu mereka tidak percaya bahwa Yesus Kristus datang ke dunia. Mereka tidak percaya firman boleh menjadi kubur. Sebab kalau Tuhan itu suci, tetap suci dan tidak mungkin akan datang ke dunia yang penuh dengan kegerapan dan kedosaan. Gnosticism. Gnosticism maksudnya mereka hanya percaya kalau Yesus adalah Tuhan, tidak pernah mungkin dia datang ke dunia. Apa yang kamu lihat hanya satu bayangan saja. Betul kan? Yesus bayangan. Bersentuh. Apa orang sentuh dan umur? Sentuh dia, betul? Boleh sentuh. Boleh sentuh. Boleh nampak. Boleh dengar. Boleh rasa. Boleh. Saudara-saudara, inilah beberapa kata kadar yang diuraikan dalam satu Yohanes bab yang pertama. Firman yang saya sebar kepada kamu ada sesuatu yang benar kita dengar, sesuatu yang kita benar kita lihat, sesuatu yang kita benar kita sentuh, sesuatu yang kita benar kita rasai secara first hand experience, pengalaman yang pertama. Jadi dengan inilah kita percaya Yesus Kristus. Ini adalah satu perbuaran orang dia ketemu mungkin 60 tahun, orang yang bertinggi tinggi dan bermasyarakat status tinggi dan berkuasa mencari Yesus Kristus yang mungkin 30 umur sebab dia tahu Yesus bukanlah orang biasa. Kalau dia bukan datang daripada Tuhan, tiada kemungkinan dia boleh membuat sesuatu mukjizat. Tetapi Yesus cakap terus kepada dia ketemu, kalau kamu tidak dilahir dengan semula, kamu tidak dapat nampak kerajaan surga. Wahai sekali, wahai, harai. Tidak tahu apa maksud. Dilahirkan semula. Adakah saya perlu masuk ke dalam mana? Dalam mama punya perlu keluar lagi. Betul tak? Bukan. Yesus kata itu adalah kelahiran fizikal. Pada yang saya bicarakan Yesus kata adalah berbicara tentang dilahirkan semula secara rohani. Apa maksud? Yesus kata kamu dengar ada angin. Jalan sini, jalan sana. Tetapi kalau kamu mau memasuki kerajaan surga, kamu mesti dilahirkan melalui air dan juga roh. Air itu maksud firman Tuhan. Sebab firman Tuhan memang dapat menguduskan jiwa kita. Sebab firman Tuhan ada kuasa. Apabila kita dengar firman Tuhan, kalau hati kamu rembuk, kamu akan berasa sendiri ada dosa, kamu rela bertaubat dan hidup dengan mengikut firman Tuhan. Dan kalau roh kerja roh kudus itu berjalan di antara kita, kita akan merasai kita perlu taubat dan percaya Yesus. Nanti ke selepas itu dibeli ajaran. Sebab Yesus Tuhan begitu besar kasihnya sampai kurniai anak tunggal dan Yesus Kristus datang. Sebab kita percaya dan tidak akan binasa. Sudah kita melalui 4 bab ini, tadi saya membuat sedikit ulang kaji. Okey? Dan hari ini kita sudah percaya Yesus. Bagaimanakah iman, taubat, harapan, kasih kita sebagai satu tanda seorang yang dilahirkan semula, itu kita perlu ada iman yang berterusan, taubat yang berterusan, harapan yang berterusan, kasih yang berterusan. Itulah malu menjadi anak Tuhan, murid Tuhan, berikut Yesus. Jadi iman kita bukan statik tetapi dinamik. Maksudnya bukan satu hari saya kasih, mami saya kasih kamu saja. Bukan. Tiap-tiap hari anak kamu kasih kamu. Betul? Bukan hari ini, oh saya sudah kasih mama, sudah cukup. Sudah tidak perlu kasih lagi. Betul kan? Tidak betul. Iman saya ada dalam papa hari ini saja. Sampai esok tidak perlu. Betul kan? Tidak betul.
Hubungan rapat yang saya ada dengan Bapa saya terus. Kalau orang jasmani sedemikian, hubungan kita dengan Tuhan Bapa di surga tetap sedemikian. Kita ada harap, kita ada dapat, kita ada iman, dan kita ada kasih dalam Yesus berterus. Jadi marilah kita baca ayat suci pada pagi ini, petang ini. Berdaupatlah dan percayalah kepada Injil. Apakah maksud Injil? Injil itu rujuk kepada siapa? Injil itu merujuk kepada berita baik. Siapa yang berita baik? Yesus. Yesus buat apa? Yesus dilahirkan untuk kita. Yesus disalibkan di atas salib, disalibkan untuk mentebuskan dosa kita. Yesus dikuburkan. Yesus dibangkitkan dan mempunyai kehidupan kekal bagi mereka yang percaya Yesus. Yesus naik ke surga, menunjukkan kejayaan Yesus Kudus dalam menghabisi kejahatan. Saudara-saudari, saudari, mari kita datang berdoa. Kita doa sama-sama, saudara-saudari. Tuhan Bapa di surga, kami minta Tuhan bantu kami memahami firman-Mu pada petang ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang saya baca, kamu ikut. Tema pagi petang ini adalah menjadi murid Tuhan. Oke. Permulaan Injil Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi apabila kita kata Injil, itu tentang berita baik. Apabila kita tentang berita baik, itu rujuk kepada Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Sepenuh manusia, sepenuh Tuhan. Sebab dia anak Tuhan. Anak Tuhan. Tuhan menjadi manusia. Setelah Yohanes ditangkap, Yesus datang ke Galilea memberitakan Injil Allah dan berkata, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertaubatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus berjalan di tepi Laut Galilea, yang melihat Simon dan Andrews, saudara Simon, sedang mentebarkan jala di laut. Sebab mereka adalah nelayan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjara manusia. Langsung mereka meninggalkan cara-cara mereka dan mengikut dia. Sedikit lebih jauh yang melihat Yakobus, anak Zebedus, dan Yohanes. Saudaranya sedang memperbaiki cara-cara mereka di dalam perahu. Segera Yesus memanggil mereka dan mereka meninggalkan pak-pak mereka, Zebedus, berserta orang-orang upahan di dalam perahu, lalu mengikut dia. Sebab itu bertaubatlah dan berbalinglah supaya dosamu dihapuskan, supaya datang dari hadapan Tuhan masa-masa peninggalan
Jadi bahagian ini kita mungkin cerita sikit. Sebelum Yesus Kudus datang untuk menyebar Injil berita baik secara terbuka, dia ada seorang saudara mana yang dipanggil Yohanes Pembaptis. Dia mungkin lebih umur panjang sedikit, mungkin enam bulan atau berapa, saya sudah lupa, tapi mungkin lebih panjang dia punya umur lah dari segi kemanusiaan. Yohanes memang seorang yang menjadi orang yang menyediakan hati untuk orang ramai. Dia adalah seorang pengkhobar yang dihormati, nabi yang dihormati, yang diangkat. Dia adalah seorang yang sangat jimat-jimat makan sesuatu dalam hutan. Dia adalah seorang yang tulus, yang begitu jujur, dan dia ada kuasa dalam berkobar dan juga mengkutuk orang-orang bangsawan, orang-orang yang hipokrit, yang bercakap kamu perlu bertaubat. Banyak orang mendengar dia, dan banyak orang datang kepada dia untuk menerima partisi pendapatan, untuk menyediakan diri menerima kerajaan surga, di mana mereka sentiasa mentunggu-tunggukan satu hari Mesaya akan datang. Yohanes Pembaptis, satu hari dia ditangkap dan satu hari dia dibunuh. Pada ketika ini Yohanes dia sudah ditangkap dan Yesus datang ke karya, maksudnya satu peringkat yang baru lah. Yohanes punya kerja persetia untuk Yesus sudah lalu, dan kerja untuk Yesus membuka dia punya pelayanan sejak bukaan itu mulai. Dan message yang lebih kurang sama yang disampaikan oleh Yesus dan juga Yohanes. Apa? Waktu sudah tiba. Waktu sudah matang. Apa maksud? Kerajaan surga yang dinanti-nantikan sudah datang. Apa maksud? Maksudnya apabila Yesus datang, apabila Yesus disalibkan, apabila Yesus dibangkitkan, sebab kerajaan sudah datang. Maksudnya apabila hati orang menerima Yesus, kerajaan surga turun dalam hati mereka. Kerajaan surga yang kita bicarakan bukan kerajaan jasmani, kerajaan Malaysia, kerajaan pun kerajaan Indonesia, bukan. Kita bicarakan kerajaan surga. Karena satu kerajaan mesti ada pahlawan, ada tentera, ada menteri, betul. Tapi kerajaan surga yang kita katakan itu dikuasai oleh Tuhan Tritunggal. Yang bicarakan bukan tentang makan, minum, tidur, tetapi membicarakan tentang kesucian, tentang kebinasaan, tentang keadilan, kebesaran Tuhan. Saudara-saudari, dan dia kata perlulah taubat. Yesus Kristus apabila dia cakap secara bukan kepada orang ramai, tapi dia jumpa 4 orang, termasuk Simon, Andrews, saudara Simon, dan lagi kalau tidak kata tidak lebih jauh dan mereka jumpa Yakobus, Anas, Jadebus dan Yohanes saudaranya. 4 orang ataupun 5 orang. Mereka yang sedang memancing ikan. Yesus kata kepada mereka, buangkan ini, ikut saya panggil kamu mancing manusia seperti mancing ikan. Apa maksud? Dahulu kamu kejar sebagai pemancing ikan nelayan, tetapi sekarang saya mau kamu pancing manusia seperti mancing ikan. Jadi Yesus Kristus mau menjemput saya dan kamu ikut dia. Bukan sekarang panggil kamu tidak kejar, tetapi kamu kejar, tetapi hidup untuk dia. Apa maksud? Maksud di sini ialah dahulu kala kita hanya ada sehasrat. Kita kejar hanya untuk cari uang. Cari uang hanya untuk memenuhi kehendak keluarga. Itu memang betul, memang tidak salah. Tetapi pikiran kamu mulai ubah. Kamu kata, oh saya kerja memang untuk kehendak keluarga. Kalau tidak jaga keluarga, saya memang memang tidak layak menjadi seorang Kristen. Kalau Kristen pun tidak jaga keluarga, apa ini Kristen? Itu memang perlu buat. Tapi hati saya tahu, saya cari kerja bukan hanya untuk mencari rezeki saja. Cari kerja saya tahu Tuhan mau menggunakan saya dalam kerja saya mencari terang dan kebenaran dia. Orang mungkin cari kerja dengan corak cara yang tidak betul, seperti saya guna betul punya cara.
Ada orang berpusat diri tapi saya jaga hati orang lain. Sebab saya adalah berikut Yesus. Di mana saya pergi, saya mau menjadi terang dan kanan Yesus. Saya wakil Yesus mah, kamu ada pemikiran yang berubah. Dahulu kala saya di rumah, saya buat kerja sajalah. Jaga anak betul, tidak salah. Tapi sekarang saya tidak samalah. Apabila saya jaga anak, saya mau dia menjadi seorang ikut Yesus yang terus. Dan saya pun mau menerima lebih banyak pengetahuan. Dan mau doa lebih. Supaya saya boleh ada teladan yang baik untuk Yesus. Untuk anak. Ada beza? Ada beza. Daur kala kita marah, kita sedih sendiri saja. Sekarang Yesus mau sedai kamu. Kamu menjadi murid Yesus. Daur kala ikut apa saya mau ikut saja. Mau. Saya mau buat apa saja, buat sama saja. Betul, mau. Tapi sekarang tidak sama, saya mau dengar firman Tuhan, saya mau faham sekejap. Apakah kita ajar? Walaupun saya tidak pandai panjang, tapi belai khobar demi khobar, saya mau faham apa sebenarnya Tuhan ingin saya buat dalam hidup saya. Dahulu kalau lokong saya kasih dia ini macam saja. Dia mau buat apa? Kasih dia buat. Tapi sekarang tidak sama, saya mesti kasih untuk dia. Bagaimana doa untuk dia kuat-kuat. Satu hari dia pun perlu tahu, Pak. Anak-anak, cucu-cucu, kita doa untuk mereka. Sebab saya anak Tuhan sudah. Saya tidak sama lagi. Macam kawan-kawan kita di sini, Simon Andrews, saudara Simon. Dahulu kala mereka terlayang, sekarang mereka sebagai seorang berikut Yesus. Jadi kawan-kawan, saya mau tanya, apakah khotbah pertama yang disampaikan oleh Yesus? Saya baca kepada kamu ayat 15. Dia kata, waktunya telah tiba ada berkenan, kerajaan Allah sudah dekat, bertaubatlah dan percaya kepada Injil. Jadi Yesus kata kita perlu buat apa? Dua perkara. Bertaubatlah dan percayailah Injil. Ikut saya. Bertaubatlah dan percaya Injil. Maksud di sini saya perlu taubat. Apa maksud taubat? Taubat bukan kata, oh Yesus saya salah lah. Oh. Itu tidak cukup dong. Macam anak. Kau notang dia sudah. Kalau kamu salah. Dia mungkin pada akhirnya mungkin tunjukkan kesilapan diri. Tapi itu enough kah? Itu cukup kah? Tidak cukup. Pendapatan sebenar dalam buku Alkitab ialah tentang perubahan hati dan juga fikiran. Kalau hati perasaan kamu tidak berubah, kamu tidak akan dapat taubat. Saudara-saudari, ada kala kita keras punya kepala. Oh, orang ambil, cepat-cepat pergi mandi lah. Tidak mau mandi sampai jam 11 baru mandi. Betul? Sampai satu hari dia berasa, tidak betul. Oh, saya salah sudah. Perasaan dia sudah tahu salah. Dan juga fikiran dia salah. Dia baru akan ubah. Daur kalau kita fikir mana perlu kita percaya Yesus. Pergi pun boleh, mah. Tidak pergi pun tidak apa, mah. Ada masa pergi Yesus loh. Kalau tidak pergi pun tak apa, mah. Betul. Karena ada orang kawin mesti pergi kawin, mah. Kalau ada apa hak kita mesti itu hama. Yesus ada masa baru datang, mah. Itu maksudnya kita tidak simpan Yesus dalam tempat yang pertama. Ada baca kita pun oke, mah. Tidak baca pun tak apa, mah. Ini pikiran kita. Biasalah. Tapi selepas kita kata, saya tahu apa loh. Dahulu kala saya terlalu lihat ini perkara ringan. Tetapi hal ini saya taubat. Saya betul-betul saya mau baca Alkitab. Betul-betul saya ada luangkan masa untuk menyelidik firman Tuhan. Dan betul-betul saya ada cuba luangkan masa untuk bercakap dengan Tuhan. Betul-betul saya ada ubah liao. Ada ubah. Jadi saudara-saudari, kalau kamu kata apa ya Yesus cakap dalam dia pernah khotbah pertama ialah Yesus kata, bertaubatlah dan percaya kepada Injil. Bukan saja ubah hati, ubah fikiran, tetapi kamu ada satu sasaran iman kamu, yaitu juru selamat dan satu-satunya pencipta, yaitu Yesus Kristus.
Selain daripada Kristus Yesus, tiada juru selamat di dunia ini. Ada orang kata saya buat baik, boleh pergi ke surga, tidak dapat 100%. Ada orang kata saya dengan ajaran filosofi, pengetahuan yang ajaib itu boleh. Adakah betul? Ada orang kata agama boleh. Apa agama? Saudara saya dengar cara manusia tidak dapat. Tapi Yesus kata, sayalah satu-satunya juru selamat. Mati untuk kamu. Kamu ikut saya. Kita percaya. Saya lihat dunia ini mana ada Tuhan yang benar. Saya cari sini, cari sana. Saya kata, kalau tidak ada, saya fikir Yesus lebih tepat. Mana ada Tuhan yang boleh kita sendiri cipta? Ada boleh tak? Kita cipta. Boleh tak? Tidak boleh. Kalau saya cipta Tuhan, itu bukan Tuhan. Itu saya sendiri Tuhan dia. Betul. Siapa Tuhan? Dia manusia, dia cipta sendiri punya Tuhan. Dia harimau besar, dia cipta dia punya harimau menjadi Tuhan. Ular dia besar menjadi Tuhan ular. Mungit lebih besar menjadi mungit besar. Betul. Kamu tahu itu dalam sastra Cina bab 16 yang ditulis oleh Wu Chengeng yang ada satu cerita tentang monyet pergi tempat ke barat. Adakah? Pernah? Ha? Pernah dengar? Sun Wukong. Pernah dengar? Ah, sangat pandai itu. Itu sastra saja, 16 yang ditulis oleh Wu Chengeng. Wah, dia ditayangkan. Wah, ya menjadi sangat hebat. Anak saya pun suka baca, bukan baca, nonton. Saya kata ini semua palsu benar. Ini adalah ciptaan manusia, tapi memang menjadi Tuhan untuk orang untuk menyembah. Jadi manusia dia dicipta oleh Tuhan, tetapi dia pandai cipta dunia, pandai cipta banyak dewa-dewi. Manusia, John Calvin kata, hati manusia adalah sekilan yang mencipta Tuhan berurusan. Itu Tuhan bukan Tuhan sebenar. Ada kala kita anggap uang itu sangat penting. Memang penting lah, tidak ada uang mana mana dapat. Tapi sampai tahap menjadi Tuhan. Satu hari kita nampak itu perempuan sangat cantik, kita mau tarik dia, mau menjadi kita punya istri dia, kita buat dia kita punya Tuhan. Ada juga. Ada juga dia mencari dia pernah jodoh, jodoh menjadi Tuhan. Bukan jodoh tidak penting, mesti mencari seorang jodoh. Saya cakap bicara ini dengan anak-anak saya. Satu hari saya harap kamu berkahwin, mencari seorang yang takut akan Allah. Ya betul. Tapi bukan biar jodoh menjadi Tuhan, kamu dengarnya semua. Ada kala kita pastor lihat jemaat macam Tuhan saya, takut loh, takut dia marah saya. Itu pun tidak betul. Itu orang banyak bukan marah saja tahu hal itu saya panaskan. Saya cakap terlalu besar kak. Ya hati tidak suka lalu. Ayo tiap-tiap hari saya takut. Itu pun menjadi Tuhan saya sebagai pastor. Macam walaupun mereka bukan bos lah. Kamu orang bukan saya punya bos. Tetapi penilaian kamu pun sangat akan mempengaruhi saya punya status. Apakah saya boleh ditapis? Mereka pun mendengar, pastor ini bagaimana? Ha? Jemaah punya perasaan, boleh ya, ini dia boleh. Ada kala kita pun takut, tetapi ketakutan itu tidak diperkenan oleh Allah, tidak diperkenan oleh Tuhan. Sentiasa kita pandai mencipta Tuhan sendiri. Betul kan? Saudara-saudari, maka kita perlu dapat. Biar kita sembah satu-satunya juru selamat. Satu-satunya Tuhan. Tridunggal. Jadi kawan-kawan, abang-abang, percayalah kepada Yesus Kristus. Ikutlah firman dia. Ikutlah ajaran dia, kebenaran dia. Ada iman yang tetap dalam. Yang kedua, seorang yang kedua yang kita cakap, apa maksud masa telah kena kerajaan surga sudah datang ataupun kerajaan Allah sudah dekat. Kamu tahu kerajaan Israel adalah kerajaan yang sangat besar. Khasnya pada abad lebih kurang 10 sebelum Masehi. Di bawah pimpinan Daud dan Salomo. Banyak kerajaan dia anggap dia sangat besar. Tetapi kerajaan itu dibangkit.
Tetapi ini hanya untuk memberitahu, menduaba satu hal, kerajaan Yesus Kudus, kerajaan di surga yang baru dan bumi yang baru. Daud dan Solomon hanya satu macam simbolik ataupun satu melalui itu untuk menjawab kerajaan Tuhan akan wujud untuk selama-lamanya. Saudara, tapi kita tahu pada tahun 722 sebelum Masehi dan 586 Masehi sebelum Masehi, kerajaan di sebelah utara sudah dibinasakan oleh orang Austria. Dan di sebelah selatan itu dibinasakan oleh Babylon. Dan mereka tidak lagi menjadi kerajaan sampai 1948. Mei 14. Mereka baru menjadi negara yang berdiri karib. Sekarang mereka baru berapa tahun? 52, 24, 76 tahun saja. Kerajaan mereka menjadi negara yang merdeka. Biasa beritahu sikit latar belakang. Sebab orang Islam adalah pilihan Tuhan. Untuk melayani orang Islam, Yesus Kristus dilahirkan sebagai orang Islam atau orang Yahudi, dan mereka menjadi saluran berkat untuk semua orang di dunia ini. Kerajaan Tuhan itu ada dalam perancangan keselamatan Tuhan untuk manusia. Tapi dia buat satu negara dan untuk memberitahu satu kerajaan yang selama-lamanya itu dalam surga baru dan bumi yang baru. Semua orang ada konsep dunia ini ke akhir, betul? Ada akhirat punya fikiran, betul? Tapi dalam Alkitab beritahu apakah sebenarnya tarik akhirat itu maksud? Yaitu Yesus Kristus mendaftar untuk semua dan semua. Semua surga dan bumi di bawah tangan. Siapa yang ada percaya dengan Yesus Kristus itu kita diterima. Tetapi itu adalah kerajaan Allah sepenuhnya. Tetapi adakah kerajaan Allah sudah datang? Ada kamu lihat kerajaan surga sudah datang? Kerajaan Allah sudah datang? Kamu kata belum Yesus belum datang. Ya itu betul, belum betul. Sebab Yesus belum datang. Tapi kamu berasa kuasa Yesus ada di dunia ini kah? Ada, saya lihat orang itu disekak iblis, dibebaskan. Itu orang tidak darah percaya Yesus, ubah sudah. Masuk keran surga sudah datang? Sudah. Kuasa Yesus sudah ada? Ada. Sudah dan belum. Mari kita cakap. Sudah dan belum. Sudah dan belum. Kerajaan Allah sudah datang. Sudah. Sebab banyak orang sudah dipembaharui Yesus. Adakah Yesus sudahkah kerajaan surga, kerajaan Allah sudah datang sepenuhnya? Belum. Bila datang, tunggu Yesus datang kali kedua. Jadi untuk masa ketika Yesus datang kali pertama ialah kedatangan kerajaan pada peringkat yang mula. Mula sudah. Yesus pada kerajaan sudah mula, sudah ada sudah. Sejak Yesus datang. Dan sampai Yesus Kristus kembali, itu kerajaan surga akan menjadi sempurna. Boleh faham sikit? Adakah kerajaan surga sudah ada dalam hati kamu? Ada? Ada. Kita merasai tenang hati. Lebih-lebih kamu akan merasai lebih banyak. Begitu jelas kamu punya iman dalam Kristus dan kamu akan berasa pelbagai pembaharuan. Tetapi apabila kamu keras kepala, kamu tetap dengan pendirian, berdosa, kamu akan rasai kesal. Ini juga kesan kerajaan surga dalam hati kamu. Dan sampai kamu dapat, kamu bersuka cita. Apabila kamu dalam dosa, kamu keras hati, kepala tidak mau dengan Tuhan, kamu rasa kesal. Apakah syarat masuk kerajaan surga? Apakah syarat? Oh, tidak ada syarat lah. Free punya. Free, tidak ada syarat. Betul. Betul kan? Salah.
Free punya bumbu perlu ada syarat. Supermarket free Coca-Cola. Apa syarat kita? Bersih pergi terima. Kasih saya satu berterima untuk apakah syarat? Jadi saya di gereja agak 40 tahunan, tapi banyak masa saya fikir ada konsep yang salah. Tidak perlu syarat punya. Yesus punya angel free punya, percuma punya, tidak ada perlu syarat, ada syarat. Syarat yang amat memerlukan ialah iman. Kalau kamu tidak cukup ada masa, kamu mungkin tidak dapat menunjukkan daupat kamu. Tapi kebanyakan orang Tuhan mau tunjukkan kamu punya daupat. Dan syarat adalah kasih. Dan dia adalah daupat. Dan daupat itu akan melahir dengan kasih kamu. Jadi di sini kata apa? Berdaupatlah dan percaya kepada Injil. Kalau kamu bagaimana kamu dilahirkan? Sebab kamu daupat, kau percaya. Apabila kamu daupat dan percaya, itu akan lahirkan kasih dan juga harapan. Empat perkara yang saya sentiasa kata sebagai seorang apakah bukti rohani yang kamu boleh lihat dari sendiri. Saya rasa saya sudah tahu Pak. Oh, dahulu kala saya bukan ini punya pikiran. Oh, dahulu kala saya bukan ini perasaan. Oh, saya sudah ada ubah. Oh, dahulu saya anggap Yesus orang orang yang sejarah. Oh, sekarang saya betul-betul percaya dan doa untuk dia. Oh, oh, dahulu saya benci orang yang tendang saya. Oh, sekarang saya pandai doa. Tuhan bantu saya kasih dia. Oh, dahulu saya memang tidak ada harapan kalau saya sudah putus, gagal, saya sudah undur. Tapi saya rasa Yesus macam galak saya. Oh, saya ada ubah. Saya ada ubah. Jadi syarat masuk ke dalam kerajaan Allah ialah Tuhan berkati kamu apabila kamu dengar firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang buat kamu taubat dan percaya. Bukan kata penikah orang ajar, ini salah, kamu salah. Saya taubat, bukan. Sebab Injil Yesus. Injil Yesus yang menyebarkan kamu berasa diri salah. Kasih Yesus yang mati di atas salib itu yang menyentuh hati kamu. Datang ketahui kesedaran akan dosa dia. Taubat dan percaya. Apa maksudnya? Jadi saya kata taubat bukan saja, sorry ya, saya salah lah. Bukan saja kata sorry. Memang perlu cakap sorry. Tapi kamu punya tinggal laku dan pemikiran sudah berlain. Kalau dahulu kala kamu sombong, sekarang kamu ubah menjadi rendah hati. Kalau kamu lain kali sebelum ini kamu berkeras dalam percakapan, sekarang kamu coba lemah lembut. Saudara, seorang yang bertaubat dan percaya kepada Injil, siapa mereka? Murid siapa? Siapa murid? Murid siapa? Yesus. Boleh kata murid Yesus. Murid Yesus. Kita menjadi murid Yesus. Jadi apabila kita menjadi murid Yesus, kita perlu tahu siapakah Tuhan yang baru untuk kamu. Siapakah Tuhan baru? Siapa? Yesus. Jadi saya buat apa? Saya tanya Tuhan dulu. Yesus. Bolehkah ini macam? Kamu akan fikir dari segi sudut Alkitab. Jadi saya mau tanya sekejap sikit. Adakah Anda murid Yesus? Adakah Anda murid Yesus? Ada. Mengapa kamu adalah anak murid Yesus? Sebab mengapa? Kamu percaya siapa? Kamu percaya Yesus. Satu-satunya juru selamat kamu. Sangat baik. Dan kamu percaya Yesus dan juga apa? Kamu taubat. Taubat. Kamu orang dosa, kamu percaya Yesus ampun. Minta dia ampun. Kamu tahu apa makna murid Yesus? Kalau anak murid Yesus, maksudnya kita perlu belajar apa?
Alkitab. Kalau tidak ada Alkitab, Tete Halisa ada Seng WhatsApp. Seng itu video kepada kamu, kamu coba dengar. Betul? Kalau tidak faham, dengar lagi. Kalau tidak faham, dengar lagi. Masih tidak pandai faham, boleh tanya sekejap. Dan kalau boleh kita baca daripada Alkitab. Saya juga terang daripada Alkitab, tetapi saya punya cara ialah perlahan-perlahan. Oh, sampai 99 hari masih dalam bab 7, bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bab, 3 bulan tidak habis. Maksudnya apa? Kita perlahan-perlahan untuk memasuki maksud apa? Ayat demi ayat. Oke? Supaya kita boleh angkat. Saya fikir sekarang sebagai seorang Kristian, kita punya pemahaman dalam Alkitab terlalu cetek dan iman kita cetek. Tindakan kita dan juga perlakuan kita, perangai kita juga sangat cetek. Itu kita perlu ubah, yaitu kita perlu memahami firman dengan dalam. Dalam bukan kata sangat sangat rumit, bukan. Maksudnya apakah sebenar saya perlu buat? Saya tahu dengan dalam, dengan jelas. Jadi kamu ulangi apa yang saya kongsi kepada kamu, sebab ini semua daripada sumber yang sangat baik dan sangat baik. Jadi kalau kamu murid Yesus, kamu belajar, kamu beryembar, kamu juga menyimpi orang lain supaya juga boleh ikut Yesus. Betul. Kalau kamu tahu, semua makin ada jual, ada Coca-Cola yang percuma, pergilah. Kamu bukan sendiri pergi, bawa orang pergi. Tahu-tahu Yesus Kristus sangat baik. Sebab dia perlulah kita percaya. Kita perlulah percaya. Kamu akan bawa orang percaya. Yang keempat, aspek-aspek yang perlu dikuatkan sebagai pengikut Yesus. Kamu ada, apa yang kamu ikut Yesus kamu buat? Apakah kehidupan yang kamu anggap sebagai seorang pengikut Yesus? Selain daripada membaca Alkitab, ada doa? Selain daripada ini, perlu buat apa lagi? Betul. Kita doa, kita baca Alkitab bukan luaran saja, tapi hati, penuhkan Yesus, haus. Yang ketiga, apa kita perlu buat? Ini nama. Itu pembentukan karakter yang suci macam lemah lembut, kesabaran. Betul. Lagi, baik lagi lah, kita belajar tentang sembahyang, tentang ibadah, tentang belajar firman Tuhan. Dan satu hari kita sembah Injil kepada kawan-kawan kita. Sembah Injil kepada anak-anak saya. Bawa mereka kepada Tuhan. Pimpin mereka. Kita perlu belajar dulu. Betul. Sudah mulai baca Alkitab? Mulai dengar? Coba. Mulai daripada kali ini. Lihat hal ini punya. Dahulu kala nanti kita buat ulang kaji. Oke, faham apa saya cakap. Jadi kesimpulan yang saya mau buat ialah orang yang benar-benar taubat dan percaya Yesus, mereka anak murid Tuhan. Dan bukan saja pengetahuan, tetapi ada iman yang tetap dalam Yesus Kristus. Dan biar kita serahkan kekuasaan, otoritasi, yaitu kita punya kuasa kepada Tuhan. Sebab siapa sekarang kita punya Tuhan? Yesus Kristus. Jadi sebagai satu ringkasan dan penjelasan, menjadi murid Tuhan, maksud belajar dan mencontohnya. Satu kali belajar, belajar dan mencontohinya. Bertubuh kasihi Tuhan dan sesama manusia. Yang perkara dua, tadi itu belajar, betul, mengasihi. Yang kedua, semakin hari, semakin hari, semakin serupai Yesus. Kamu lihat Yesus bagaimana menjadi penjara manusia. Kita pun belajar membimbing orang lain untuk percaya Yesus.
Perkara yang ketiga, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita dengan berbagai cara kita mau mendekati Tuhan. Oke, yang keempat, bertubur setiap hari. Maksudnya kita perlu tahu kita ada kematangan. Yesterday, today, and tomorrow ada perbezaan. Saya lebih matang, saya lebih sabar lagi. Saya belajar lebih rendah hati lagi. Saya belajar lebih mau jauh daripada dosa. Kalau ada kala saya tergondar, saya mau taubat. Yang kelima, guna hidup. Ajar orang ikut Yesus. Jadi dalam kehidupan kamu sebagai mama, kamu berdoa. Ajar anak doa. Sebab kita manusia saja, bukan kita Tuhan. Kita perlu Tuhan pimpin kita setiap hari. Anak mau cari jodoh, kita ajar dia firman Tuhan, ajar dia bagaimana doa untuk mencari seorang jodoh yang takut akan Allah. Yang terakhir, yang keenam, nikmati kehidupan persertaan Tuhan. Okey. Sebab setiap hari kita nikmati kehidupan sebab ada Yesus yang bersama dengan kita. Okey. Jadi marilah kita tahu pertaubatan itu adalah tingkah laku ke arah Tuhan, tapi juga perubahan hati dan juga fikiran. Ha? Jadi saudara-saudari, jadilah marilah kita ikut Yesus lah. Ha? Kita ikut Yesus dan dengar apa dia buat, kita ikut saja. Ha? Jadi kita menjadi pelajar Yesus lah. Pelajar itu bukan saja dari segi pengetahuan tetapi sikaplah. Kamu tahu ada keluarga di mana mereka tidak ada berpendidikan tinggi tapi moral mereka baik. Mereka tegur, mereka rajin, ah, mungkin mereka menternak babi, bertanam, tidak ada pengajaran yang tinggi tapi awal-awal jam 3 sudah bangun kerja kuat sampai malam. Anak-anak belajar dari ibu bapa mereka. Ibu bapa mereka walaupun tidak pandai cakap banyak-banyak teori ya, tapi tinggal laku mereka baik. Dan itu menjadi teladan yang sangat baik untuk anak-anak. Malah pada hari ini ada orang yang bertindikan tinggi tetapi teladan tidak begitu baik. Dia tidak boleh menjadi ajaran dan pengaruh yang baik ke anak. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Jadi Yesus itu dia memberi contoh kepada kita. Apabila kita kata kita anak Tuhan, kita dipengaruhi. Anak murid kita dipengaruhi oleh tingkah laku Yesus, teladan Yesus. Lihat Yesus begitu sayang akan anak murid dan mati untuk kita. Dan kita belajar untuk berkorban untuk Tuhan yang kita bawa. Macam kita kasih anak kita. Apakah kasih yang kamu guna? Kasih Yesus. Apakah kasih yang kamu guna untuk suami? Apakah kasih yang kamu guna untuk kawan kamu? Yesus. Oh, boleh? Jadi perdaupatan dan percaya dalam Injil maksudnya saya mau percaya Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya diubah oleh Yesus dan saya sebar Yesus. Dan satu hari kita baca rasul-rasul boleh menjadi seorang tahu kerajaan yang Tuhan ada itu bukan di dunia seperti atas. Jadi kita tidak terlalu mempentingkan duniawi, tetapi kita hanya mempentingkan apa yang Tuhan kata dan jiwa kita akan merasai kuasa Tuhan dan iblis tidak boleh sekat kita. Kerja-kerja syaitan tidak boleh buatkan apa kita, tetapi kita boleh membebaskan dengan kerja Roh Kudus mereka yang disekat sebab oleh hamba dosa dan sekatan kegerapan. Jadi sebagai seorang pengikut Yesus kita perlu berasa begitu bangga sebab kita telah dikurniai kuasa rohani. Kita dikurniai sebagai anak Tuhan yang dunia tidak dapat lampas. Dan kita perlu ada kesedaran kita adalah anak Tuhan dan kita perlu dekati Tuhan dan hidup sebagai pengikut Yesus di mana kita jatuh, di mana kita bangun
dengan karunia Tuhan. Jadi marilah kita baca ayat suci yang terakhir, Markus 1:17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu pencara manusia." Apa maksud di sini? Dahulu kala kamu pemancing ikan. Sekarang saya buatkan kamu pemancing manusia. Bukan memancing manusia untuk dapat apa-apaan. Tapi memancing dia punya roh supaya dia boleh ikut Yesus. Jadi hal ini biarlah Tuhan pembarui jiwa kamu. Biar kesukacitaan dan kebahagiaan Yesus datang kepada jiwa kamu. Dan kamu lihat, oh Tuhan ada rencana untuk saya. Ha? Boleh? Saudara-saudari, marilah kita doa bersama ya. Kita doa bersama. Ikut saya doa, mari kita bangun. Tentang kita berdoa bersama. Kita berdiri. Anak-anak kamu, tak apa, kamu jaga. Ha? Bapak yang terkasih, terima kasih kerana dengan beriman kepada Yesus, kami telah menjadi muridnya. Berikanlah kami hati yang tegur untuk mengikut Yesus dengan sukacita mematuhi firman-Nya. Dan bantulah kami untuk menghidupkan sebagai seorang murid. Menjadi orang yang terus-menerus belajar darinya, mencontohinya, bertubuh sepertinya, melayaninya, menjadi muridnya yang setia. Dalam nama Yesus yang kudus. Amin. Dipersilakan duduk. Hal inilah, ini saja apa yang saya sampaikan. Boleh faham? Ada persoalan yang mau soalkan? Ada angkat, beri tangkap, percayailah, berdaulatlah. Ini yang kita belajar. Apa maksud berdaulat? Fikiran hati ubah dari sini ke Yesus. Oh, dari diri ke Yesus. Percaya apa? Injil. Apakah Injil? Yesus. Siapakah Yesus? Sepenuh Tuhan, sepenuh manusia. Penuh dengan kasih dan sayang. Tentang butir yang lebih dalam, kita baca lagi dalam Alkitab. Oke? Selamat jumpa lagi. Minggu depan, jam 31 hari bulan Oktober 2020. Bye-bye. Semoga Tuhan memberkati.